bicara argumen, kita bicara bukti. Dari mana asal manusia? Kira-kira 13 tahun yang lalu. Saya ketemu dengan teman saya. Saya waktu itu mengalami krisis kepercayaan yang sangat parah. Dari mana asal manusia, apa tujuan hidupnya, dan akan mana setelah mati? Pertanyaan yang selalu saya tanyakan dalam hidup saya. Karena memang pertanyaan yang mendasar pada diri manusia. Mi, saya asalnya dari mana? Papi dan mama saya menjawab, dari ibu dan bapakmu. Papi dan mama dari mana? Dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari mana? Dari buyut. Buyutnya dari mana? Bapaknya buyut. Bapaknya dari mana? Kakeknya buyut. Gak selesai-selesai. Karena dari dulu juga sudah begitu. Akhirnya dia katakan, kamu tanya sama pastor. Kayaknya pastor bisa jawab pertanyaanmu. Oke, saya tanya sama pastor. Pastor, asal saya dari mana? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama gak kayak jawabannya orang muslim? Sama. Beda nama aja. Satu bilang Allah, satu bilang Allah. Oke, kalau gitu saya tanya lagi. Kalau gitu Tuhannya yang mana, pastor? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Pastornya menjawab, Lik, 3 ini adalah sama-sama satu kesatuan. Satu kesatuan ini sama-sama 3. 3-3-nya tidak dapat disatukan dan satu-satu tidak dapat dipisah-pisahkan. Ngerti atau enggak? Bingung, bagus. Berarti saya sudah berhasil mentransfer kebingungan saya pada waktu itu. Nah, saya tanya lagi. Oke, kalau gitu kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan enggak 4? Kenapa Tuhan enggak 5? Atau enggak 6? Atau enggak 7? Kan semakin banyak semakin bagus. Malah kalau 5 bisa Power Ranger sekalian gitu kan ya. Kata pastornya apa? Lik, kalau kamu banyak tanya seperti itu, berarti kamu belum beriman. Loh, kok belum beriman? Karena kalau kamu sudah beriman, kamu nggak akan banyak tanya seperti ini. Ini adalah dogma, terima saja. Karena ini dari dulu juga sudah begitu. Oh, ya sudah. Kalau gitu. Kalau gitu iman apa? Iman adalah misteri. Kadang-kadang tidak dapat dipahami dengan akal. Kayak kismis, kisah misteri. Nah, lalu setelah saya belajar berkali-kali, oke, saya berhenti untuk nanya, tapi ketika saya belajar suatu hari, saya membaca di situ. Ada sebuah kata-kata di dalam buku pelajaran agama saya, sebelum Yesus mati di dalam kayu salib, dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya kepada pastor, Pastor, Yesus kan Tuhan ya? Iya. Lah, kok ketika Tuhan ini disalib di kayu salib, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak-bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia panggil Tuhan yang lain dong. Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Kata pastornya apa? Ini bukan sesuatu yang harus untuk ditanyakan. Karena iman itu kadang-kadang tidak sesuai dengan akal. Iman adalah sebuah misteri. Oke, enough, saya katakan cukup. Kenapa? Kalau seperti ini terus besok-besok juga akan sama. Dikit-dikit misteri, dikit-dikit misteri. Emang horor kan itu kan ya? Saya katakan, ya sudah kalau begitu, saya tidak usah tanya apa-apa lagi, saya berhenti dari agama Katolik. Sejak saat itu saya secara fungsional pergi dari agama Katolik. Maksudnya apa? KTP saya masih Katolik tapi tidak pernah ke gereja. Nggak pernah ikut perayaan agama, nggak pernah ikut ke gereja, nggak pernah ikut apapun kecuali untuk absen saja. Nah, jadi sama kayak kita sekarang, kita KTP-nya muslim tapi nggak pernah ikut apapun. Nah, sama saya juga sama, secara fungsional masih, secara fungsional tidak lagi, struktural masih. Nah, akhirnya setelah saya keluar, saya cari sendiri jawabannya di mana. Setelah saya SMP kelas 3, dapat jawabannya. Ini jawabannya. Dari mana manusia? Yakin? Yakin? Enggak, oke, yang yakin silakan, saya manda jadi gitu. Asalnya manusia awalnya dari monyet. Ketika SMP kelas 3 saya sangat percaya ini adalah teori yang benar. Kenapa? Kata ustaz saya, bukan ustaz, guru saya begitu. Kata orang-orang pintar begitu, kata PhD begitu, kata ilmuwan begitu. Saya baca di jurnal manapun, katanya Charles Darwin betul bahwa teori evolusi adalah asal daripada manusia. Jadilah saya orang yang sangat ahli dalam belajar biologi. Sampai-sampai saya pernah diwakilkan untuk olimpiade biologi. Saya belajarannya ini, evolusi. Semakin lama saya belajar, semakin banyak buku yang saya baca, saya semakin aneh. Benar nggak saya dari monyet? Saya ngaca. Kayaknya saya lebih ganteng daripada monyet. Tapi saya berpikir gini, kalau seandainya sekarang monyet itu, harusnya sekarang manusia dari monyet, maka seharusnya monyet tidak ada lagi. Karena kenapa? Sudah berubah jadi Anda dan saya. Tapi pertanyaan sekarang monyet masih ada? Ada. Manusianya ada? Ada, berarti manusia berasal dari monyet. Buktinya coba kita lihat. Ini adalah ikan zaman dulu, jutaan tahun yang lalu. Ikan zaman sekarang, beda atau enggak? Beda atau enggak? Sama, enggak ada yang berbeda. Ini adalah daun zaman dulu, daun zaman sekarang beda? Enggak, ini semut zaman dulu. Apakah semut zaman sekarang berubah jadi satria baja hitam? Enggak, semut tetap sama. Semut sama, ikan sama, tumbuhan sama. Kalau gitu apa yang membuat monyet bisa berubah jadi manusia? Nonsense, ini enggak mungkin terjadi. Kalau gitu ini bukan asal daripada manusia. Dari mana asal manusia? Pelajaran favorit kedua setelah evolusi, pelajaran reproduksi. Asal manusia. Apa ini? Sperma. Benda yang sangat kotor, jijik, dan kecil. Kotor, jijik, dan hina. Kenapa hina? Karena inilah contoh. Ada enggak laki-laki manapun yang mau keluar bawa-bawa sperma? Nah, itu berarti itu jijik, paham kita saya? Hina, dan kita semua berasal dari sini. Luar biasa, benda sangat kecil, jorok, jijik, dan hina. Kita semua berasal dari sini, sperma sangat kecil. Ngomong-ngomong, sperma dibuatnya di mana? Di mana? Testis. Tubuhnya laki-laki. Ada gunanya nggak bagi kita? Tambah ganteng?
Buat tambah ganteng? Enggak. Buat tambah kuat? Enggak. Buat tambah pintar? Enggak. Berarti enggak ada gunanya sama sekali bagi kita. Berarti gunanya sperma di mana? The one and only. Jadi satu-satunya guna sperma itu adalah masuk ke dalam tubuhnya perempuan untuk membuahi ovum di sana, kan gitu kan ya? Berarti dibuahnya di tempat laki-laki, tapi gunanya di tubuh wanita. Dan sama sekali dalam sejarah perspermaan tidak pernah ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki lalu mampir dalam tubuh wanita lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki. Betul begitu? Yakin? Ada nggak sejarah perspermaan begitu? Nggak ada. Berarti Anda sepakat kalau sperma nggak pernah keluar dari tubuh Anda lalu balik lagi. Berarti sperma harusnya tidak tahu apapun tentang dunia luar. Betul begitu? Oke, pernah ke Paris? Paris pernah? Belum? Sama, saya juga belum. Kalau kita belum pernah ke Paris, lalu kita disuruh ke Paris, lalu Anda disuruh di sana untuk datang ke Museum Louvre misalnya. Anda tahu nggak jalan ke sana? Angkot di sana warna apa? Nah, karena Anda tidak tahu, Anda nggak mungkin nyampe. Atau kalaupun nyampe pasti muter-muter, pasti tersesat. Kalau Anda yang nyetir sendiri, berarti apa? Sperma juga sama. Harusnya kalau dia nggak tahu apa-apa, dia disuruh masuk tubuh wanita karena tujuannya ke sana, harusnya dia tersesat, kan gitu kan ya? Pernah dengar sperma tersesat? Pernah dengar? Nggak pernah. Oke, kalau gitu kita lihat. Sperma di dalam tubuh laki-laki, tapi gunanya di tubuh wanita. Sedangkan dia nggak pernah sama sekali ke sana. Berarti harusnya dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia tahu. Apa yang dia ketahui? Dalam tubuh wanita itu ada sebuah racun yang namanya racun asam. Racun asam ini dapat membunuh sperma dalam waktu 2 detik. Sperma sekali keluar berapa? Hah? 400.000, ada yang ngitung ya? Berapa sekali keluar? 500 juta average. Jadi rata-rata orang normal tuh keluarnya 500 juta sekali keluar. Itu average ya. Kalau ada yang lebih, ada yang kurang, tapi average 500 juta. Lah kalau 500 juta ini nggak siap-siap, mereka masuk dalam tubuhnya wanita, maka akan mati dalam waktu 2 detik. Ini pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Apa terjadinya begitu? 200 juta. Oke, siap. Hitung dari sebelah kiri sampai kanan. 1, 2, 3, 500 juta. Oke, siap. Sebelah kiri siap, siap. Sebelah kanan siap, siap. Oke, serbu. Pas pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. Yang paling belakang mundur. Kenapa? Ya sudah pada mati. Saya balik lagi aja. Pak Komandan, lapor Pak Komandan. Saya the last man standing Pak Komandan. Ini saya bawa contoh racun telah menghancurkan porak-porandakan pasukan kita. Kita balas dendam nanti. Kan gitu kan ya. Terjadi begitu? Tidak pernah. Tapi ketika mereka masuk ke dalam sana, mereka sudah bawa sebuah penawar racun yang bisa menawar racun yang sangat sesuai dengan racun yang ada di situ. Pertanyaan saya ketika saya belajar, dari mana mereka tahu di situ ada racun? Dari mana mereka tahu? Sudah email-emailan? Gak ada. Dari mana mereka tahu? Setelah saya berpikir, ini nggak mungkin, 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 maka kesimpulan cuma satu. Jangan-jangan Tuhan ini ada ini. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Setelah saya keluar dari agama Katolik, saya menganggap Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Tuhan sudah mati di kayu salib kan? Ya sudah nggak perlu lagi Tuhan. Tapi ketika saya berpikir seperti ini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Nggak ada kemungkinan lain selain bisa jadi Tuhan ini ada. Lalu saya berpikir yang lain lagi. Setelah mereka tembus racun, ada halangan kedua. Yang namanya pabrik wanita itu ada 2. Pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Kadang-kadang ovumnya keluar dari kiri, kadang-kadang ovumnya keluar dari kanan. Nah, berarti ketemuannya di mana? Di tengah-tengah? Bukan. Ketemuannya di kiri atau di kanan. Dijemput dulu nanti baru ke rahim. Nah, berarti ovum itu nunggu di situ. Sperma harus nebak. Ini ke kiri atau ke kanan? Apakah kejadiannya begitu? Oke. Sekarang racun sudah beres. Serbu! Paling depan. Berhenti teman-teman sekalian. Kenapa? Depan ada 2 jalan. Kita pilih mana? Kiri atau kanan? Sebentar kita rapat dulu. Saran saya kita 50-50 aja. Oh jangan 50-50, itu nggak bagus. Kenapa? Nanti ada yang nggak dapat kesempatan. Jangan. Ya sudah kalau gitu kita as the audience saja. Atau call a friend sekali aja. Oh, nggak bisa. Mereka ketika masuk ke sana, mereka nggak pernah berspekulasi. Mereka langsung menuju pada satu titik tunggal yang mereka tidak pernah salah di situ. Satu titik tunggal saja. 500 juta semua berlomba. Jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda ini. Jadi Anda itu sudah merupakan hasil saringan di antara 500 juta. Berarti Anda tuh sudah yang paling bagus. Makanya jangan mengeluh lagi, jangan minta yang lebih lagi. Anda nggak bersyukur. Coba kalau yang kedua yang masuk, nggak seperti ini Anda jadi kira-kira gitu. Oke, ini dari 500 juta masuk untuk mencari yang sama. Nah, pertanyaan saya ketika waktu itu saya belajar, dari mana mereka tahu jalan yang benar? Jawabannya adalah mereka bisa tahu jalan yang benar karena sudah SMS-an. SMS dikirim, SMS diterima. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadilah mereka tahu jalan yang benar. Pertanyaannya coba kita lihat tuh, SMS dikirim, SMS diterima, jalan spermanya pasti dapat mereka.